Saya ingin ke Bung Habibur Rahman dulu. Bung Habibur Rahman tadi disebut oleh Pak Made bahwa ini sulit untuk diwujudkan. Bu Mega, Pak Prabowo, SBY 10 tahun tidak bicara. Sekarang hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi juga sekian renggang gitu. Bagaimana bisa optimis bahwa ini akan terwujud? Bagaimana mewujudkan itu? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa ya memang dalam konteks substansi tentu tidak akan mungkin sama. Tapi hal yang mirip-mirip ya yang disebut setidaknya dalam konteks istilah ada juga di negara-negara lain. Lalu soal format demokrasi di Amerika dengan di Indonesia, ya menurut saya juga nggak bisa juga kita cangkokkan. Ya, kalau di sana misalnya Demokrat dengan Republik saling serang, ya, tapi kita apakah harus seperti itu, gitu kan ya? Nggak juga gitu loh. Kita bahkan menurut saya bisa lebih cair. Oke, Ya dengan kultur kita bisa lebih cair. Termasuk dalam konteks tadi kan. Oh oke, nggak mungkin dengan Pak SBY nggak pernah ketemu ya, apalagi sekarang dengan Pak Jokowi juga demikian. Ya yang seperti ini kan menurut kita kan harus kita cari solusi karena bagaimanapun itu adalah tokoh-tokoh bangsa yang punya sebetulnya banyak sekali potensi ya oke. untuk membantu kita menyelesaikan Apa masalah-masalah yang yang dimiliki ada. oleh Pak Prabowo kemudian bisa menyatukan ini? Nah, saya sendiri adalah orang yang bisa menyaksikan Pak Prabowo punya keterampilan ya, punya skill untuk menyatukan orang-orang yang berbeda satu sama lain. Seperti kami di contoh kecilnya misalnya di Partai Gerindra ya, terdiri dari berbagai macam latar belakang orang dengan latar belakang yang berbeda. Kayak kami aktivis pro demokrasi bisa Oke, berkumpul dengan mantan-mantan prajurit Kopassus misalnya. oke, Bisa sama-sama dengan kesadaran yang sama akhirnya membuat satu partai yang sekarang cukup besar. oke. Bung Nah, Habibur itu Rahman, maaf, saya potong di sana. Pak Prabowo dengan Bu Mega juga sampai dengan saat ini kan belum bertemu gitu. Jadi bagaimana optimisme ya, ini dijaga? ya kita nggak seteknis itu Mbak, ya. Tentu ketika bicara soal bangsa dan negara, saya yakin tokoh-tokoh kita ini akan mengesampingkan ego masing-masing, ya. Hmm. Bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, saya pikir tinggal menunggu waktu saja, karena nggak ada hambatan apapun dalam konteks psikologis, dalam konteks hukum juga udah selesai semua. Saya tinggal menunggu waktu dan kita punya waktu yang cukup lama sampai dengan 20 Oktober nanti Oke, pelantikan ya. Setelah oke, pelantikan pun masih ada waktu nanti penyusunan kabinet dan lain sebagainya. oke. Baik, Jadi setelah. waktunya cukup. Hmm. Saya pikir ini saya terakhir ya, saya sebelum saya leave ya. Oke, Saya pikir kita optimis saja ke depan ya. Kita jangan justru kita manas-manasin tokoh-tokoh bangsa yang memang sudah lama nggak ketemu malah kita panas-panasin untuk tidak oke. saling bertemu. Itu nggak ada urusannya dengan demokrasi ya. Hmm. Mungkin seperti itu. Terima kasih Oke, ya, saya mau Bung diri. Habib Yo. mungkin bisa bertahan dulu sebentar, Bung Habib. Nggak bisa. Sorry ya. Oke, Yo. baik, terima kasih Bung Habibur Rahman. Saya ke Bung Masinton. Bung Masinton, Anda sebenarnya menginginkan detail yang seperti apa yang Anda butuhkan begitu soal presidensial club ini? Tadi Anda tanyakan soal itu. Nah, iya, kan kalau merujuk referensinya di Amerika apa segala macam tadi sudah disampaikan Pak Made, beliau yang pernah di sana gitu ya dan mengamatin politik di Amerika, terutama antar presiden yang menjabat dan yang sebelumnya begitu. Maka kan kita perlu tahu elaborasinya seperti apa. Apakah ini hanya cuman gimmick atau hanya ya kalau ajang kumpul-kumpul, omon-omon begitu ya. Oke, Ya, kan kita perlu tahu itu. Nah, oke, yang utamanya adalah ya kalau umpama Pak Prabowo umpama begitu ya setelah sebagai presiden nantinya secara definitif beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan Bu Mega secara personal begitu ya, ya oke, pastilah diberikan sumbang saran apa segala macam. Tapi kalau kemudian harus ketemu, duduk bersama-sama, ini kan selalu apa kan ya, dikesankan kalau udah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai kan tidak. oke. Duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran, Hmm, ketulusan, ya. Nah, itu tadi oke, yang saya katakan. Nah, oke, kalau kemudian terkait dengan oh ini kita butuh rekonsiliasi, yang rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi itu ada yang bersalah, kan begitu? hmm, Ada yang pengakuan oke, bersalah. Nah, oke, kalau kita merekonsiliasi yang salah siapa? Ada nggak yang mengaku bersalah? Nah, kalau kita lihat fenomena belakangan apa segala macam kan,
kalau kita bicara tentang bangsa ini, menurut saya jauh Oke. lebih Tidak penting perlu dari presidensial sekedar club begitu ya kalau menurut Anda ya? Saya bukan menyatakan tidak perlu, kita menghargai idenya dan perlu dielaborasi, gitu loh. Oke, baik. Ah, Saya ke Pak Made dulu. Pak Made, begini kalau tadi dikatakan kan misalnya kalau kita bicara bahwa ini untuk pembangunan ke depan, ada saran yang dibutuhkan dari presiden-presiden atau tokoh-tokoh bangsa yang sebelumnya begitu. Anda sendiri melihat perlu sampai membuat presidensial club itu? Eh, Kalau untuk degree of civility, untuk menunjukkan keadaban, ya bahwa kita kita oke lah di tingkat elit kita akur, saya tidak keberatan sama sekali. Tapi Oke. untuk pembangunan dan lain sebagainya, itu tanggung jawabnya Pak Prabowo. Beliau yang jadi presiden, beliau akan melaksanakan pembangunan, beliau akan melaksanakan pandangan-pandangan strategis, beliau lah yang akan dipakai gitu ya. Jadi Tapi sebenarnya kalau beliau minta tuh saran misalnya kan tidak apa-apa. minta saran kan orang yang berasal dari latar belakang berbeda, kepentingan politik berbeda, apakah dilakukan? Itu kan sebenarnya kita real aja lah, kita berhadapan dengan politik di sini dan Pak Prabowo yang akan menjadi presiden, Pak Prabowo yang akan diminta akuntabilitasnya sebagai show of Oke. civility bolehlah. Oke. Tapi isinya mungkin tidak ada apa-apa. Oke, atau mungkin Anda membacakah ini mungkin bentuk Prabowo ingin membuat tidak ada tokoh politik yang dominan begitu. Kemudian juga kalau tadi disebut Habibur Rahman bahwa untuk merekatkan kembali tokoh-tokoh bangsa, mantan-mantan presiden sebelumnya, bagaimana Anda lihat? Yang merekatkan politik itu kepentingan, Mbak. Jadi ya kalau menurut saya yang dominan sekarang kan yang menang itu jelas ya, itu Oke. sudah jelas, itu Oke. nggak perlu lagi disangkal gitu ya. Kan jadi kita tidak perlu semua sama gitu ya. Ya, kan kita mengakui perbedaan itu Oke. juga penting. Anda membaca ini trik Prabowo untuk rekonsiliasi atau bagaimana? Ini cuman kalau menurut saya ini trik, bukan trik ya, tetapi mungkin kehendak Pak Prabowo untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita oke-oke aja. Tapi kan sebenarnya kita juga oke-oke aja. Pemilu ini pemilu yang paling kalem kok, bandingkan 2019. Ya, kalem sekali. Bahkan ada peneliti dari Australia yang mengatakan yang mengemuka dalam pemilu kali ini itu adalah toxic positivity, toxic positivity. Ya, bahasa-bahasanya anak Gen Z gitu ya. Ya, kelihatan positif, tapi sebenarnya toksik banget gitu ya. Itulah, kalau kita mau jujur ya, itu yang terjadi. Apakah itu dalam kerangka ini, ya kita juga tidak tahu. Dan saya juga sebagai pengamat politik, saya melihat bahwa sesuatu yang tidak real sama sekali, tapi terus kemudian dijadikan pembicaraan yang hebat. Ya secara politik sebenarnya tidak real. Oke. Apakah sebenarnya ini toksiknya kita juga tidak tahu. Baik, saya ke Bung Masinton terakhir. Bung Masinton, kalau Anda melihat dengan sosok seorang Prabowo Subianto, bisakah kemudian melakukan rekonsiliasi ini, mempertemukan semua mantan presiden ini? Kalau dengan Pak Prabowo mungkin nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, nggak ada hambatan lah ya, baik secara psikologi dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sama Pak SBY juga ya ketika Bu Mega nggak pernah menghindar itu untuk ketemu dalam forum-forum formal ketemu begitu loh ya. Jadi menurut kita sih kepiawaian dan kemampuan Pak Prabowo dengan niatannya untuk berkumpul itu ya kita hormati. Tapi apakah itu mudah untuk mempersatukan dalam bentuk yang intensif bisa ketemu antar presiden-presiden yang menjabat dan yang sebelumnya, saya rasa masing-masing juga akan punya kesibukan dan lain-lain. Tapi intinya adalah bahwa kalau Pak Prabowo ingin meminta pandangan, diskusi sama Bu Mega, ya pasti dalam perspektif kebangsaan, kenegaraan pasti Bu Mega selalu berkontribusi dalam kebaikan dan kemajuan bangsa kita. Baik, terima kasih Bung Masinton Pasaribu, politisi PDIP, dan juga terima kasih Pak Made Supriyatna, pengamat politik. Sebelumnya juga tadi Bung Habibur Rahman, juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah bergabung.